Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7302 sampai bab 7303. Hang tidak pernah takut dengan kematian sebelumnya, ia merasa asal ia hidup cukup lama dan cukup baik dalam hidup ini, ia pun akan bisa berwajah jujur saat ia meninggal. Tentu saja, menurut konsepsinya sendiri, dia sangat kaya dan sangat memperhatikan tubuhnya, masalah apapun adalah pertama kalinya campur tangan dalam pengobatan, dalam hal ini, hidup hingga lebih dari 80 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Asalkan dia dapat hidup hingga umur 80 tahun, dia pada dasarnya merasa puas. Namun, ia tidak pernah menyangka akan mendapati kanker pankreas sebagai pembunuh super setelah begitu banyak memperhatikannya. Sekarang dia hanya ingin bergegas dan menemui Ye Chen, apapun yang terjadi, dia meminta Ye Chen untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Maka ia pun segera menghubungi awak pesawatnya dan memerintahkan jet pribadinya untuk segera bergegas mengisi bahan bakar, dan segera melakukan pemeriksaan rutin sebelum lepas landas. Dan dia sendiri segera meninggalkan rumah sakit dan naik mobil ke bandara. Hang tidak pernah berlari sebanyak ini sepanjang hidupnya, dia baru saja terbang ke Cina 2 hari yang lalu terbang kembali semalaman kemarin, dan setelah mendarat dan melakukan pemeriksaan selama beberapa jam, dia harus terbang kembali lagi dengan tergesa-gesa. Dia juga menghitung waktunya. Saat ini adalah pagi hari menurut kalender Cina. Ketika dia mendarat, itu adalah malam hari menurut kalender Cina. Kebetulan saja dia dan Ye Chen sedang makan malam. Makan malam ini tentu saja harus bertepatan dengan Tian Xiangfu. Jadi, dalam perjalanan ke bandara, dia mau tak mau ingin menelepon Matt Finkelstein, agar dia dapat membantu membimbing Steve, dan kemudian pergi di depan Steve untuk mengucapkan beberapa patah kata yang baik. Tetapi pikiran tentang Cina saat ini masih pagi sekali, menelpon Matt Finkelstein pun tak masalah. Tetapi Steve tentu saja belum bangun, benar-benar ingin pergi sekarang untuk mengganggu satu sama lain, takut tidak memarahi dirinya sendiri suatu saat nanti. Jadi dia memutuskan untuk naik pesawat terlebih dahulu, dan kemudian, ketika pesawat terbang selama 3 atau 4 jam, dan waktu setempat di Jinling menunjukkan pagi, dia akan menggunakan telepon satelit di pesawat untuk berbicara dengan Matt Finkelstein. Sekitar 1 jam kemudian, jet pribadinya lepas landas dari Bandara JFK New York melawan matahari terbit. Untungnya, dia masih relatif kaya, dan jet pribadinya memiliki jangkauan untuk terbang langsung ke Jinling. Jika tidak, akan memakan waktu lebih dari 16 jam untuk mendarat dan mengisi bahan bakar di tengah-tengah semua ini. Hang mengalami malam tanpa tidur, mengingat hari sudah pagi, tetapi orang-orang masih belum merasa mengantuk. Saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa tidur dalam situasi ini, tetapi meskipun dia tidak bisa tidur, tubuhnya sangat lelah, dan bahkan kelopak matanya terus-menerus melawan. Dia mencoba memejamkan mata agar bisa beristirahat, tetapi saat dia memejamkan mata, dia merasa seperti ada gelombang sel kanker yang berkeliaran di dalam tubuhnya, dan dia merasa sangat putus asa dan tidak berdaya. Setelah pesawat mulai melintasi lautan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telepon dan menelepon Matt Finkelstein. Pada saat ini, Matt Finkelstein sedang menikmati sarapan di kamar hotelnya, dia sekarang sedang berbaring, tinggal di Cina, memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, ketika perang opini publik mencapai puncaknya, dia tidak dapat tidur nyenyak sama sekali, selalu khawatir bahwa dirinya akan dibunuh. Kemudian bahkan berkembang sampai pada titik bahwa sekalipun duduk di dalam pesawat pribadi, terbang di angkasa, ia tidak berani tidur. Baru-baru ini, dalam kurun waktu ini, berbagai kondisi pesawat pribadi AS, ada kalanya menyentuh ini, ada kalanya menabrak itu, ia takut pesawatnya sendiri yang terbang entah apa yang menabrak, ia pun ikut ketakutan.
Kalau begitu, seharusnya ada pepatah Cina kuno, tidak boleh ada tempat pemakaman. Akan tetapi, semenjak ikut Steve ke Cina, tiap malam ia selama di tempat tidur, yang lengket di bantal akan tertidur pulas, dan dijamin tidurnya sampai subuh. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kualitas tidurnya dapat dikatakan sebaik yang didapat. Menyantap sarapan dengan suasana hati yang gembira, dia bermaksud untuk mulai sedikit bersantai hari ini. Pertama-tama mencoba berolahraga di pusat kebugaran dan kolam renang hotel. Menurutnya tidak akan ada masalah keamanan, dan setelah beradaptasi dengan lingkungan hotel seperti ini, dia bisa sendiri, tidak perlu pergi ke jalan-jalan Jinling untuk melihat-lihat. Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering, nomor yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika dia menjawab telepon, dia mendengar suara Hang. "Matt, cepatlah dan beritahu Tuan Steve untukku, aku ingin mengajak Tuan Ye makan malam bersamaku malam ini." Dirinya sebelumnya tidak lebih dari seorang kepala ayam yang memberikan Hang segala macam layanan menarik, bagaikan seorang dermo tua. Hang saat itu, bahkan tidak menganggap dirinya sebagai teman, dia hanya memperlakukan dirinya sendiri sebagai salah satu anjingnya. Tapi sekarang dia sendiri tidak terbiasa dengan Hang. Dia sekarang menjadi anjing di samping Tuan Steve. "Apa-apaan kelasmu?" Jadi dia berkata dengan malas, "Hang, apakah Tuan Ye adalah seseorang yang bisa Anda ajak keluar hanya karena Anda ingin?" Steve adalah orang kedua yang memegang kendali dalam keluarga Rothschild. "Bisakah Anda mengirim pesan kapanpun Anda mau? Anda juga tidak terlalu membanggakan diri." Hang menghardik, "Matt Finkelstein, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Jangan lupa kau hanya seekor anjing yang kami bayar untuk membesarkannya." Matt Finkelstein tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, "Itu benar-benar memalukan, Hang. Aku bukan anjingmu lagi. Aku anjing Tuan Rothschild dan terlebih lagi anjing Tuan Ye. Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu?" Hang tidak menyangka dia berani berbicara kepadanya seperti itu, dia langsung marah. Namun ketika ia hendak mulai mengumpat, ia tiba-tiba menyadari suatu masalah. Cucu laki-laki ini, Matt Finkelstein, kini dianggap lepas dari tanggung jawab, dan tidak ada yang dapat ia gunakan untuk mengancamnya. Sebaliknya, sekarang jika dia ingin bertanya pada Ye Chen melalui Steve, dia benar-benar harus memintanya melakukan sesuatu. Terdiam sejenak, ia terpaksa berkata sambil tersenyum, "Matt, kita ini sahabat. Jangan berkata kasar begitu, takut atau tidak, kau pasti tidak akan takut padaku, sebaliknya, aku tetap harus memohon bantuanmu." Matt Finkelstein melihat bahwa Hang begitu bijaksana, suasana hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Dia sebenarnya sangat jelas dalam hatinya, jika orang ini benar-benar memiliki sesuatu yang ingin dia mohon untuk bertemu Ye Chen, mustahil baginya untuk terus menekan dan tidak melaporkannya. Jadi, dia dengan tegas berhenti di saat yang tepat dan membuka mulutnya untuk bertanya kepadanya, "Bukankah kamu baru saja kembali ke es kemarin? Mengapa kamu ingin mengundang Tuan Ye untuk makan malam lagi malam ini? Sulit dipercaya bahwa jika kamu sudah pergi." "Sudah pergi?" Hang mendesah dan mendesah, "Aku kembali lagi tidak lama setelah pergi, dan sekarang aku sudah berada di pesawat, aku punya sesuatu yang penting untuk dilihat Tuan Ye." Matt Finkelstein bertanya dengan heran, "Astaga, itu tidak mungkin tentang Tuan Ye, kan? Apakah Anda benar-benar memeriksa kanker pankreas?" Hang berkata dengan depresi, "Cepat jangan sebut-sebut itu, Tuan Ye benar-benar orang Tuhan, dia membuatku impoten, aku impoten, dia bilang aku menderita kanker pankreas, aku benar-benar menderita kanker pankreas demi Tuhan, dokter bilang kemungkinan aku bisa bertahan hidup lebih dari 5 tahun, hanya kurang dari 10%. Aku sudah membersihkan hatiku sekarang, dan telah memutuskan bahwa aku ingin mengikuti Tuan Ye selamanya." Matt Finkelstein terkagum-kagum, "Saya pernah mendengar Tuan Rothschild dan Tuan Hong dari Tian Xiangfu berbicara tentang Tuan Ye, dan Tuan Hong berkata bahwa Tuan Ye memiliki julukan yang disebut Naga Sejati Bumi, dan tampaknya julukan itu sesuai dengan namanya." Hang memohon, "Matt, demi sahabat-sahabatku, cepatlah menyapa Tuan Rothschild. Ini telepon satelitku.
Kalau ada apa-apa, kau bisa menghubungiku kapan saja. Bersambung.